Kode nyata Kevin Dix gabung timnas, Elkan Bagot siap diturunkan. Coach Sintayong sentil klub Justin Hapner, tangis keluarga Martin Paes tak terbendung. Raja Nenggolan Sport Squad Garuda, pelatih timnas Yordania U23 tak remehkan timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia U23, Coach Sintayong berbicara tentang lika-liku pemanggilan pemain ke skuad Garuda. Masalah utama yang terjadi adalah Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA. Akibatnya, klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya ke tim nasional. PSSI kemudian meminta PT LIP selaku operator Liga 1 untuk memberikan jeda kompetisi agar klub mau melepas pemain ke timnas. Selanjutnya, pemain diaspora pun yang berada di luar negeri cukup sulit merapat ke skuad Garuda Muda. Dari 23 nama final, Nathan Chuawon terpaksa dicoret dan Justin Hapner masih diusahakan segera merapat ke Qatar. Coach Sintayong pun menjelaskan masalah pemanggilan pemain cukup aneh. Bahkan dia sempat stres karena cukup sulit membawa pemain ke timnas. Beberapa pemain incarannya juga gagal merapat untuk Piala Asia U23 2024 ini. Perjalanan masih panjang, kata Coach Sintayong. Saya stres dengan isu penarikan pemain. Faktanya 3 atau 4 pemain tidak tersedia. Ada kehilangan kekuatan, kata Coach Sintayong dilansir dari laman Kosun. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, jika semua pemain bisa merapat maka mereka akan lebih solid. Namun memanggil pemain diaspora untuk turnamen di luar agenda FIFA tentu bukan hal yang mudah. Jika semua pemain seperti yang dibayangkan sebelumnya datang, itu akan menjadi tim ganda, bukan tim 3, tapi sulit untuk mendapatkan pemain yang bermain di Eropa, lanjutnya menjelaskan. Dalam hal ini, salah satu yang dia soroti adalah kondisi Justin Hapner yang masih ditahan oleh tim Liga Jepang Cerezo Osaka. Coach Sintayong mengakui bahwa saat ini cukup sulit mendatangkan Justin Hapner ke timnas Indonesia U23. Satu hal yang dipertanyakan, hal tersebut adalah Cerezo bisa melepas satu pemainnya ke timnas U23 Jepang tapi tidak dengan Justin Hapner. Namun kabarnya sampai saat ini komunikasi antara PSSI dan Cerezo masih terus berjalan. Para pemain yang bermain di Liga Jepang sangat sulit untuk dikirim, kata Coach Sintayong. Saya tahu bahwa tim nasional Jepang mengirim pemain yang dimintanya. Secara pribadi saya pikir itu bertentangan dengan semangat olahraga, ujar Coach Sintayong. Pelatih timnas Yordania U23 yaitu Abdullah Abu Zema dikabarkan mewanti-wanti kekuatan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini, di mana Yordania U23 satu grup bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, yakni di grup A. Tidak mau meremehkan, Yordania U23 bahkan lebih mengantisipasi timnas Indonesia U23 ketimbang tim lain. Kendati demikian, Abdullah Abu Zema optimis jika Yordania U23 akan mendapatkan tiket ke Paris. Tidak diragukan lagi, grup A adalah grup yang sangat menentang, tapi tujuan kami jelas lolos ke Paris, kata Abu Zema dikutip dari halaman resmi FIFA. Abu Zema mengatakan ketiga tim ini menjadi pesaing berat, namun dia memberikan kredit pada timnas Indonesia U23 sebagai tim yang paling diantisipasi. Abu Zema mengaku sulit untuk melawan Australia yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan Yordania di ranking FIFA. Selain itu, Qatar sebagai tuan rumah pun dipastikan akan banjir dukungan dari para supporter mereka. Sedangkan Indonesia memiliki tingkat kemajuan yang cukup pesat beberapa waktu terakhir ini. Kami juga tahu betapa pesatnya kemajuan sepak bola Indonesia, sehingga semua pertandingan akan sulit bagi semua orang, kata Abu Zema. Ada hal unik di balik rencana naturalisasi kiper FC Dallas yaitu Martin Paes. Kabarnya ternyata proses naturalisasi Martin Paes tidak diawali dari keinginan Coach Sintayong ataupun Erick Thohir. Ya, Martin Paes memang menjadi salah satu pemain naturalisasi yang sangat diharapkan oleh publik tanah air. Bagaimana tidak, Martin Paes saat ini bersaing dengan kompetisi MLS di Amerika Serikat. Dia juga pernah menghadapi Lionel Messi bersama Inter Miami. Menariknya, ada fakta unik yang mengiringi keinginan Martin Paes untuk menjadi warga negara Indonesia. Bukan Erick Thohir ataupun Coach Sintayong yang mengajak Martin Paes dinaturalisasi, melainkan Paes ingin menjadi WNI karena pihak keluarganya sendiri. Ya, darah Indonesia memang mengalir di tubuh Martin Paes berasal dari sang nenek yang merupakan orang asli Maluku. Sedangkan Martin Paes sendiri lahir di Nijmegen, Belanda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun bahkan saat hendak berpamitan untuk mengurus keperluan guna bisa menjadi WNI
WNI, nenek dan ibu Martin Paes tak terbendung menahan tangisnya. Ketika Martin Paes bertemu nenek dan orang tuanya untuk pamitan memperkuat timnas Indonesia, nangis terharu keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia, tutur Erick Thohir. Ya, kabarnya kini proses naturalisasi Martin Paes telah memasuki tahap final. Martin Paes telah menjalani semua tahapan administrasi di DPR dan tinggal melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Sayangnya proses naturalisasi Martin Paes ini masih tersendat dengan statuta FIFA. Elkan Bagot dipastikan akan kembali tersedia bagi klubnya, yaitu Bristol Rovers. Ya, Elkan Bagot sebelumnya mengalami cedera di bagian betis yang membuat dia harus menepi dari klub sejak akhir Maret lalu. Cedera ini juga membuat dia absen dari agenda-agenda timnas Indonesia, termasuk pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu saat melawan timnas Vietnam. Sang bek bahkan tidak bisa merapat ke pemusatan latihan karena harus menjalani pemulihan cedera. Namun kabarnya cedera tersebut sudah mulai membaik dan Elkan Bagot akan segera kembali ke lapangan. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, menjelaskan bahwa Elkan Bagot akan kembali ke tim saat melawan Cheltenham pada Sabtu 13 April 2024 nanti. Menurutnya, selama sepekan terakhir, bek berusia 21 tahun tersebut sudah bergabung dengan sesi latihan tim. Kemudian dia berpeluang kembali bermain untuk laga selanjutnya. Elkan Bagot berpeluang untuk kembali bermain pada pertandingan hari Sabtu. Dia telah kembali ke lapangan selama sekitar 1 minggu terakhir dan sudah mengikuti sesi latihan tim. Jadi dia telah kembali bermain, kata Matt Taylor, dilansir dari halaman resmi Bristol Rovers. Matt Taylor melanjutkan bahwa Elkan Bagot masih merasakan nyeri di bagian betisnya, terutama saat digunakan untuk melompat yang merupakan tugas utamanya dalam momen duel di udara. Namun Taylor memastikan bahwa Elkan Bagot ini sudah bisa bermain di laga selanjutnya. Pulihnya Elkan Bagot tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, di mana pasukan coach Sintayong itu akan menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, lagi-lagi disebut membuat pecinta sepak bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia, di mana Kevin Dix kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Maklok saat Indonesia berhasil kalahkan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang seperti Erling Haaland, Onana, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan dia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions itu. Tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Namun ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Pemain keturunan Indonesia yaitu Raja Nainggolan kini dikabarkan memberikan dukungan penuh kepada kebijakan naturalisasi pemain-pemain keturunan yang layak memperkuat timnas Indonesia. Raja Nainggolan mengatakan ada banyak pemain keturunan Indonesia yang saat ini tersebar di berbagai kompetisi Eropa. Menurutnya, pemain-pemain ini harus segera naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Menurut pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya ini, para pemain keturunan ini bisa membuat timnas Indonesia menjadi tim yang lebih hebat. Kalau Anda bisa membawa mereka semua untuk bermain di Indonesia, saya pikir Indonesia akan punya tim yang sangat bagus, kata Raja Nainggolan beberapa waktu lalu. Pernyataan yang disampaikan mantan pemain timnas Belgia itu tak terlepas dari ramainya pemain-pemain keturunan yang mulai didorong PSSI untuk menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Ya, para pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia ini memang pada akhirnya berhasil membantu meningkatkan prestasi skuad asuhan coach Sintayong selama beberapa tahun terakhir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.